Mencekam, barak militer milik Israel di tepi barat ditembaki hingga hancur begini. Sumber-sumber media rezim Zionis mengabarkan penembakan ke arah barak tentara militer Israel di kota Al-Halil di tepi barat terjadi. Media-media rezim Zionis pada Sabtu kemarin mengabarkan penembakan ke arah barak tentara Israel itu terjadi di sekitar wilayah Dura Al-Khalil. Selepas insiden penembakan, pasukan rezim Zionis dikerahkan ke lokasi dan kondisi darurat segera diumumkan oleh mereka. Hari Sabtu pekan lalu, operasi perlawanan yang dilakukan pejuang Palestina di kota pendudukan Kiryat Arba Al-Khalil menyebabkan beberapa tentara Zionis harus dihabisi dan tewas dan 5 lainnya terluka parah. Dalam beberapa minggu terakhir, operasi-operasi perlawanan marak dilakukan para pejuang Palestina di tepi barat dan kota Jenin serta Nablus menjadi pusat operasi bersenjata para pejuang Palestina melawan penjajah. Barak militer yang ditembaki oleh pejuang Palestina, tepatnya Ain al-Aswad itu, hancur. Operasi itu tidak dibayangkan sebelumnya oleh pasukan militer Israel sehingga Zionis tidak melakukan serangan yang pantas. Penasihat intelijen Israel, negara Israel diambang kehancuran. Kebanyakan studi tentang Israel hanya berkonsentrasi kepada konfliknya, perundingannya dengan Palestina dan soal aksi terorismenya terhadap warga sipil. Masalah yang dihadapi Israel dari dalam hampir dilupakan, terutama masalah yang timbul di Israel yang membantah pendapat orang yang mengklaim bahwa perlawanan terhadap Israel tidak ada gunanya. Ada 3 bukti dan dokumen yang belakangan berembus soal masa depan Israel. Bukti pertama, buku terakhir yang ditulis oleh aktivis intelijen Matthew Stanikberg dengan judul "Mereka Berhenti di Depan Nasib Mereka". Pengarang adalah mantan penasihat 4 kepala intelijen keamanan Israel, Sabak. Ia bekerja dengan Sabak sejak tahun 1991. Penulis buku ini membicarakan manajemen Israel terhadap perundingan damai dengan Palestina dan Arab. Ia berangkat dari gagasan utama bahwa Israel memperoleh hasil yang menjamin kepentingan jangka panjang, harus menarik diri dari perbatasan wilayah jajahan Juni 1997. Matthew mengkritik keras gagasan Ehud Barak yang ditawarkan kepada mendiang Yasser Arafat dalam perundingan Camp David 2000, mengkritik keras penolak Israel terhadap perundingan damai Arab yang dideklarasikan di KTT Beirut. Penulis berbicara soal perundingan Barak dan Arafat. Barak mendasarkan perundingannya dengan prinsip penarikan dari pembahasan jajahan tahun 1967, namun ia mengecualikan hal yang dianggap prinsipil seperti masalah Al-Quds dan lembaga suci. Penulis pernah mengatakan kepada Barak saat itu, Arab tidak akan kompromi dari kewenangan sesungguhnya. Arafat tidak akan kompromi dari wilayah lembah suci dan akan menolak pengibaran bendera Israel. Ia mengatakan Arafat khawatir Al-Quds diubah menjadi model kota Hebron sebab Israel membagi Masjid Al-Ibrahimi dan menguasai segala sesuatu di sana. Ia mengatakan kepada Barak pada saat itu Gap telah membuyarkan perundingan. Ia mengingatkan agar Barak juga meletakkan Arafat di depan 2 pilihan, menerima dikte Israel atau meledakkan perundingan. Namun inilah yang dilakukan oleh Barak. Catatan ini dijadikan keyakinan oleh penulis buku, bukan nasihat semata. Ia yakin bahwa penolakan Israel untuk membayar perundingan menarik diri dari perbatasan jajahan 1967 akan mengancam keberadaan Israel sebagai negara demokrasi Yahudi. Studi ini menegaskan bahwa warga Palestina di dalam negeri Israel meyakini Israel adalah musuh mereka. Mereka meyakini Israel yang mengubah mereka menjadi minoritas merampas hak. Studi kemudian menyimpulkan bahwa warga Palestina di dalam Israel sedang mengalami perkembangan fase ekstremisme kebangsaan dan agama yang pesat. Ini menjadi ancaman paling membahayakan atas Israel. Di sisi lain, studi ini menegaskan bahwa konflik Israel dan Palestina telah menciptakan permusuhan negara barat terhadap Israel dalam bidang HAM, akademik, dan budaya. Pembunuhan terhadap Yitzhak Rabin adalah bukti awalnya di tahun 1995. Itulah 3 studi yang merekam bahwa masa depan Israel terancam jika melanjutkan konfliknya dengan Arab, terus menolak penarikan atau menolak mengakui hak rakyat. Semua studi di atas adalah bukti dan saksi atas kehebatan perjuangan Palestina melawan penjajah. Tapi siapa yang sudah membaca studi untuk lebih mengambil sikap benar dalam perundingan dan peperangan dengan Israel?
Gempar tentara-tentara Israel dihabisi pasukan Palestina di tepi barat. Kelemahan pasukan Zionis semakin terungkap. Beberapa tentara Israel berjaga di pemukiman Yahudi ditembak kelompok pasukan Palestina di tepi barat. Setelah penembakan itu, pasukan keamanan Israel geram dan meningkatkan penjagaan mereka di tepi barat. Hal itu membuat Zionis gelap mata dan melakukan banyak penangkapan juga. Penembakan itu buntut kekerasan pasukan Israel yang menyerang warga Palestina terus-menerus di Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Brigade Syed Al-Aqsa, kelompok dari tepi barat Palestina, mengklaim bertanggung jawab atas penembakan itu. Brigade Syed Al-Aqsa adalah organisasi sayap Fatah, faksi yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas. Kami bertanggung jawab atas operasi hero di permukiman Ariel, di mana seorang yang berada di sana memperjuangkan kemerdekaannya. Itu bukan sebuah pelanggaran, namun respon yang dilakukan pemerintah kepada penjajah Israel. Sementara itu, menurut keterangan tentara Israel, para penjaga keamanan tersebut sedang bertugas di pintu masuk menuju pemukiman Ariel pada Jumat malam ketika penembakan terjadi. Badan Kedaruratan mengkonfirmasi pria tersebut berusia 20 tahunan dan juga mengalami luka cukup serius hingga akhirnya harus berpulang. Di sisi lain, tentara juga mengatakan pengerahan pasukan ditingkatkan khususnya di pintu masuk menuju Salfik, pemukiman warga Palestina. Pasukan Israel juga mengatakan mereka sangat siaga di sana karena tiba-tiba pasukan Palestina bisa menyerang dengan tiba-tiba. Seperti diketahui, Israel membangun pemukiman Yahudi di tepi barat untuk menampung 475.000 orang Israel. Namun, pemukiman itu dianggap ilegal oleh hukum internasional.